Sekarang terkait dengan pelaku, apakah Jessica adalah pelakunya? Kembali, kita asumsikan bahwa pelaku adalah orang yang rasional, akal sehat berjalan. Lalu apa gerangan yang menjadi pertimbangan? Kenapa seorang calon pelaku pembunuhan menggunakan racun? Tidak lain tidak bukan, alasannya satu. Logika penggunaan instrumen kejahatan dalam penggunaan racun besar. Bahwa si pelaku ingin mengambil jarak sedemikian rupa dari korban. Dia tidak ingin melakukan sebuah serangan frontal terhadap korbannya. Dia tidak ingin berhadapan-hadapan dalam jarak dekat dengan korbannya. Dia tidak ingin korbannya melihat bahwa akulah pelakunya. Dia tidak ingin melihat bahwa aksinya ditangkap oleh sekian banyak kamera. Dan dia tidak ingin bahwa perbuatan jahatnya itu disaksikan oleh sekian banyak saksi mata. Segala hal itu hanya bisa terpenuhi kalau si pelaku menggunakan instrumen atau alat kejahatan berupa racun. Mari kita bandingkan dengan 3 orang yang ada di meja tersebut. Bagi saya sulit dinalar, Pak Rani, bahwa ada kemudian orang yang kita anggap rasional, kemudian memilih racun, tapi kemudian pada saat yang sama dia tongkrongi korban. Gimana soal? Sekali lagi, penggunaan racun dipertimbangkan, dia pakai racun karena dia ingin mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya. Lantas apa poinnya dia menggunakan racun? Tapi sekali lagi pada saat yang sama justru dia tongkrongi korbannya, dia biarkan saksi mata melihat perbuatannya, dia biarkan kemudian aksinya terekam oleh kamera. Bagi saya sulit untuk diterima oleh masyarakat. Lantas, kenapa kemudian seolah-olah sorotan kita bahwa si pelaku ini tak lain tidak bukan adalah J. Kenapa terus-menerus kita memusatkan perhatian kita? Bahkan tidak hanya memusatkan perhatian. Kenapa kita terus-menerus sudah menghakimi J adalah si tersangkanya dan seolah-olah suatu saat dia juga pasti akan menjadi terdakwa dan bisa dipastikan dia suatu saat akan menjadi terpidananya. Menurut saya ini sebuah kesesatan berpikir atau bias kognitif yang terjelaskan lewat sebuah paradigma, Pak Karni. Nah, apa yang terkait dengan paradigma segitiga kejahatan itu? Tadi saya katakan, kejahatan hanya bisa terjadi kalau ada 3 unsur, yaitu di dalamnya ada korban, ada pelaku, dan ada lokasi. Kesesatan berpikirnya di mana? Karena korban ada di meja itu, dan karena lokasinya adalah meja itu, maka seolah-olah pelaku pun harus ada di meja itu. Kita abai bahwa kembali ke poin yang tadi saya kemukakan, instrumen dalam kejahatan ini adalah racun. Logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan adalah si pelaku ingin mengambil jarak sedemikian rupa dari korbannya. Dengan demikian, betapapun korban ada di meja itu, betapapun lokasinya adalah meja itu, namun pelaku menurut saya tidak berada di meja itu. Dengan kata lain, spekulasi saya yang kedua, apabila ditanyakan sesuai judul acara ini, apakah Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna? Menurut saya, dalam nalar keilmuan saya, Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi itu.